pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Rohku. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur,
segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, oh, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Syukur bagimu Tuhan, segala pujian dan pengagungan, segala penghormatan bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Kami naikkan syukur bagi Engkau. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lah kulihat kebaikanmu yang tak
pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih kami percaya setiap pagi ketika kami ada di hadirat-Mu, kami bersekutu dengan memandang Engkau. Setiap saat Engkau ada di sini. Terima kasih. Engkau ada di antara kami. Terima kasih Tuhan. Kembali kami taklukkan pikiran kami ini supaya kembali boleh diisi dengan perkataan-perkataan, supaya segala hal-hal yang lama yang sudah tidak berlaku lagi itu boleh dibersihkan dengan perkataan-perkataan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mengasihi Engkau karena Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Silakan berbicara dalam persekutuan ini. Dengan hikmat bagi kami semua. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ini ada yang kurang fit kayaknya. Sampai nggak kerja. Shalom semua. Yang belum menyapa ini siapa aja ini? Shalom. Cek 1, tes 1, 2. Yang di radio shalom. Oke. Itu kan boleh kameranya dibuka dulu. Sudah jelaskah suaranya? Shalom Mak Yeye. Shalom Mak Michelle. Shalom Pak. Nantulang Glory. Shalom siapa ini? Ernie B. Oke, baik. Adakah yang mau cerita? Yang mau share? Mak Tian sudah sehat kali kah? Sudah sangat sehat, sudah lewat. Sudah sehat Pak. Dengar katanya kalau sudah lewat sakit yang seperti ini,
sudah masuk kerajaan 1000 tahun. Karena kan kekebalan tubuhnya naik gitu. Jadi apa imunnya itu lucu juga ya memang ketika dikatakan ada yang buat perkataan karena itu termasuk resmi juga ya, bukan kalau dari Indonesia mungkin kurang dipercaya, tapi dari luar ya yang mengatakan itu ya. Termasuk itu dikutip oleh Ibu apa? Siti Fadila ya. Makanya kalau ada yang dokter abal-abal langsung disangka gitu, enggak. Nggak ada kayak gitu. Tapi setiap kali ada sebuah pernyataan gitu ya, itu pasti dengan sekarang ini saudara ketika kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu dari dulu itu bekerja gitu. Selama ini kan pikiran manusia itu karena pengertian tentang Tuhan belum datang, jadi seolah-olah dia tidak bisa berbicara melalui siapapun gitu. Padahal di dalam Alkitab itu dia bisa pakai siapa saja karena itu kan haknya dia. Tuhan kan pencipta gitu. Seluruh ciptaannya ini sedangkan setiap pemerintahan tidak ada yang tidak berasal dari dia. Bayangin berapa negara. Raja-raja juga gitu ya. Berapa banyak bangsa. Ya, bangsa itu bukan hanya bangsa negara yang besar gitu. Termasuk dalam suku-suku gitu kan. Itu kan kayak bangsa juga gitu. Suku, kaum, dan bahasa katanya kan. Berapa banyak suku. Kalimantan saja itu, wah itu banyak sekali. Suku yang ada rajanya, saudara. Semua ada raja itu. Apalagi kalau Batak. Gitu. Raja semua kan. Nah, jadi bagaimana Tuhan bisa menentukan semua, menetapkan katanya. Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Ya, makanya Petrus mengatakan hormati katanya kan. Hormatilah raja. Paulus juga mengatakan demikian ya. Karena melihat Tuhan ada di sana gitu. Ya, dalam setiap pemerintahan itu. Nah, termasuk dengan perkataan-perkataan yang mengatakan demikian ya. Dari hasil pengamatannya. Kenapa sampai bisa bicara seperti itu? Jadi justru dengan varian yang baru tercipta kayak apa? Kayak vaksin alami gitu sebetulnya. Ya, kalau yang tadi buatan, kalau ini justru alami. Jadi tubuh itu langsung membentuk gitu ya. Membentuk satu imun gitu. Jadi memang setiap sakit yang muncul gitu sebetulnya lewat apapun gitu, sebetulnya DNA kita itu atau sistem tubuh itu mengenali gitu. Ya, mengenali varian-varian apa saja dan dia cepat membentuk satu kekebalan tubuh gitu. Sehingga dari generasi ke generasi sebetulnya jadi menjelang akhir zaman gitu, menjelang selesainya gitu, zaman ini gitu. Maka manusia itu akan boleh dibilang itu terseleksi ya. Dulu kan pernah kan katanya kan ini tidak akan berhenti katanya. Justru akan terjadi seleksi alam tadi. Jadi kan ketika disampaikan perkataan itu kan orang-orang berusaha
ingin lolos dari seleksi itu. Namanya seleksi alam kok. Arti seleksi Tuhan gitu. Mana ada yang bisa kita tambahkan sejengkal saja dari usia hidup kita. Kan nggak ada kan kata firman Tuhan kan. Itu lebih benar dari apapun. Manusia berusaha untuk menambah umurnya gitu. Dengan ya mengkhawatirkan banyak hal gitu. Berjaga apa namanya semua protokol kesehatan kan, menjaga ini, menjaga itu kan. Tapi kadang-kadang kan tidak lagi apa? Benar-benar itu sudah nggak masuk akal caranya itu. Kadang-kadang kalau ngantar anak sekolah gitu kan, itu kan harus lewat dari itu. Itu nggak dilihat lagi karena cuma gini-gini aja sudah. Apalagi gunanya gitu. Sudah nggak dilihat lagi kok. Ya, sudah nggak diperhatikan lagi berapa suhunya gitu, nggak ada lagi. Apalagi kalau misalnya banyak anak-anak itu lewat itu ya, dia pakai 2 tangan gitu, security-nya. Nggak ada loh gitu. Tapi tetap dilakukan gitu. Ya, mengenai pakai masker juga sudah jelas-jelas dibilang hanya untuk orang sakit, orang sehat juga pakai gitu. Jadi tapi masih berani bilang punya iman sih. Masih bisa berani bilang firman Tuhan. Padahal pada kenyataannya nggak sesuai lagi dengan yang dia katakan. Ya. Jadi sebetulnya ada Tuhan yang sedang menyeleksi semua, mengerucut gitu, atau boleh dikatakan mengkristal gitu. Di orang-orang yang tidak mau melakukan pengamatan ya. Maka dia akan tersingkir gitu. Ya, nggak mau hitung-hitungan gitu ya. Hitung-hitungan dengan waktunya di hadapan Tuhan gitu ya. Nggak mau hitung-hitungan bagaimana sih kepercayaanku selama ini gitu. Atau apakah sudah terjadi perubahan di dalam diriku gitu. Itu kan pengamatan-pengamatan. Hatiku masih melekatkah kepada dunia ini? Kalau kita sering melakukan pertanyaan ya kepada diri kita ya, maka sebetulnya disitulah kebutuhan kita. Apa yang kita lihat dalam diri kita? Kekurangan apa yang kita lihat? Itu sebetulnya yang kita apa ya? Kita doakan. Jadi step demi step. Jadi kita itu memang ya belajar hidup normal gitu. Nah, kalau selama ini kita dilimpahi anugerah terus, anugerah, kapan mulai benar-benar hidup? Anugerah itu kan seperti pelampung. Ya kan? Masih ingat nggak pelajarannya? Seperti pelampung ketika kita itu ada di dalam air gitu. Waktu apa? Ada banjir naik gitu ya ke tengah lautan. Jadi ketika kita lagi dalam bahaya itu mau tenggelam, lemparkanlah sama kita pelampung. Jadi anugerah, kasih karunia, pengurapan, karunia, apa saja itu saudara, itu adalah pelampung. Untuk bisa setelah kita itu untuk ke darat kan. Atau setelah itu kita ditarik ya, dilemparkan pelampung itu, kita ditarik ke kapal gitu. Penyelamat itu gitu.
Lalu setelah itu kan kita dibawa ke darat, lalu kita menjalani kehidupan kita kan. Nah, jadi pengertian-pengertian yang selama ini terlalu apa ya, kayak Tuhan yang mengatur hidup kita gitu ya. Maksudnya dia semuanya gitu. Kayak menggantikan kita. Sebetulnya bukan seperti itu. Jadi sebetulnya dia itu ketika datang kepada kita, tinggal di dalam kita. Oke? Jadi ketika dalam persekutuan, disitulah kita boleh merasakan dia ada. Walaupun dengan iman kita berkata dia ada dalam hati kita, dia ada di antara kita. Jadi demi itu adalah tujuannya, itu menyempurnakan kita supaya kita itu menjadi manusia normal seperti yang dirancangkannya. Jadi ibaratnya sebetulnya kita itu memulai satu kehidupan yang baru. Itulah arti lahir baru sesungguhnya gitu. Sampai kita masuk ke yang namanya kerajaan 1000 tahun. Gitu. Jadi ada seleksi untuk masuk kerajaan 1000 tahun itu. Ada ayat-ayatnya di dalam Alkitab itu. Gitu. Jelas tentang masuk ke sana. Tidak semua orang bisa masuk ke sana. Seleksinya itu dari perlakuannya loh saudara. Makanya kan kita lihat di sana kan dulu kan banyak pertanyaan gitu. Kenapa bangsa-bangsa yang lain itu masih bisa masuk ke sana? Kenapa justru yang dilihat adalah perbuatannya? Ya kan? Lalu orang berkata, oh itu pokoknya harus karena iman. Perbuatan kita itu iman. Bukan. Perbuatan kita yang nyata. Hasil daripada ketika dia berikan hidupnya itu loh. Bagaimana kamu mempergunakan hidup itu? Ibarat pupuk. Apa yang terjadi setelah kita dipupuk? Setelah kita disiram, apa yang terjadi? Gitu loh. Bertumbuh enggak? Berubah enggak? Katanya kita dipangkas, kan? Dipotong. Supaya kita berbuah lebat. Kan gitu kan? Dan yang diharapkan dari kalau kita itu tanaman itu buah. Dan buahnya itu yang dirasakan itu oleh Tuhan itu benar-benar dia nikmati. Itu berbeda-beda rasanya. Jadi saudara, ketika di Taman Eden itu ada berbagai macam pohon. Macam-macam rasanya. Ya, kalau kita makan buah ya, buah ini seperti ini, buah ini seperti ini, buah ini seperti ini. Ada memang yang jenisnya ya buahnya asam gitu. Berarti bukan memang aslinya asam. Ketika diciptakan juga binatang. Diciptakan juga binatang yang tidak bisa dimakan. Dan sebelumnya juga manusia tidak mengenal namanya makan daging. Gitu. Dan terjadi perubahan. Berarti kan firmannya berubah kok? Berubah toh? Waktu awal firmannya biji-bijian saja yang dimakan. Ya. Termasuk buah gitu ya. Tapi setelah jalan bisa makan daging gitu. Dipisahkan lagi. Lalu Tuhan ketika
di zaman Tuhan Yesus, Tuhan membuat satu perintah yang baru juga. Bukan yang masuk, yang menajiskan. Tetapi yang keluarlah yang menajiskan orang itu. Tapi bukan berarti jadinya hukum yang pertama itu sebetulnya jadi batal, bukan. Tetapi kita tidak dikuasai oleh peraturan itu maksudnya. Jadi ketika Taurat itu datang, makanya Tuhan itu jadi bebas. Makanya dikatakan anak manusia itu Tuhan atas hukum Taurat. Jadi perubahan. Makanya kalau kita menuju Tuhan, namanya kita menuju Tuhan. Makanya kita menjadi bebas dari peraturan. Sebetulnya ketika kita semakin menuju kepada Dia. Kalau kamu berbuat baik, siapakah yang menentangmu? Kan dari perbuatan baik kita yang tulus kan orang mengetahui semuanya. Tetapi itu kan harus dilakukan berkali-kali ya. Harus menjadi sifat alami kita atau natur kita. Ketika sudah kembali ke situ, orang-orang pasti akan melihat, akan menilai gitu. Perkataannya ini ada intrik nggak di dalamnya? Ada kepalsuan nggak di dalamnya? Nah, jadi jenis-jenis orang seperti inilah yang dikatakan suci hatinya, bersih tangannya, dari perbuatannya. Makanya suatu saat agama tidak akan ada lagi. Karena agama itu berisi peraturan-peraturan. Jadi kalau di dalam diri kita itu masih ada negatif gitu ya. Berarti negatif ya terhadap seseorang, terhadap keadaan, tidak bisa melihat dari atas. Maka sebetulnya di dalam diri kita itu pekerjaan-pekerjaan si jahat atau watak si jahat itu masih ada. Dan ketika muncul di dalam kita lah, maka Tuhan itu berkesempatan menaklukkan si jahat itu. Jadi ibaratnya sebetulnya Tuhan itu melihat kita itu ketika kita dimurnikan. Namanya dimurnikan kan yang dibuang itu kan yang kotor kan. Bukan semuanya kan. Makanya dikatakan jangan cabut dua-dua, jangan cabut dulu sekarang. Nanti akan tercabut nanti sama gandumnya juga gitu loh. Nanti kalau sudah tumbuh besar akan kelihatan yang mana gandum, yang mana ilalang. Kalau gandum makin lama dia kelihatan tunduk kan karena berisi gitu. Kalau ilalang enggak tegak terus dia gitu. Jadi ketahuan bisa nanti kamu tahu katanya. Nah, seperti itulah sebetulnya. Jadi semuanya dibiarkan bertumbuh. Di dalam diri kita juga. Karena kita ini adalah tanahnya juga kan. Iblis datang menaburkan pada malam hari kan. Itu kan pelajaran yang diajarkan oleh Tuhan ya, perumpamaannya. Jadi sebetulnya kita juga seperti itu gitu. Jadi lewat yang kita dengar, lewat apapun gitu Tuhan bekerja. Jadi dengan kemajuan teknologi sekarang, semua orang bisa mendengarkan firman. Orang bisa mendengarkan lagu-lagu rohani dan mungkin agama dia apa gitu. Dia dengarkan lagu rohani,
Kenapa kamu dengerin lagu itu? Adem, katanya. Tenang, katanya. Dia Muslim. Jadi, apalagi sekarang saudara, itu dengan mudah saja. Wah, kalau pendetanya tidak mengalami Tuhan, pertumbuhan terus akan ditinggalkan. Karena begitu mudah sekarang orang. Jadi sekarang sudah banyak orang tidak perlu ke gereja lagi. Mereka di rumah saja, bebas siapa yang khotbah gitu kan. Jadi nggak ada kayak dulu gitu, kalau misalnya kalau nggak ke gereja rasanya gimana gitu kan. Sekarang orang bisa. Hatinya itu kayaknya anteng aja kan. Seperti kita sekarang bahkan bisa aja. Kita bersekutu terus kan. Karena memang sesuai dengan firman Tuhan, rubuhkan bait suci ini. Maka aku akan membangunnya dalam 3 hari. Ya, jadi kita bisa melihat ini bagaimana semua yang dikatakan itu menjadi apa ya? Menjadi nyata gitu. Jadi ketika dikatakan rubuhkan, ya menurut Tuhan nggak perlu lagi ada. Tetapi kan sesuai dengan nubuatan akan dibangun kemudian katanya. Jadi firman Tuhan katakan kemegahan bait suci yang kemudian, yang terakhir melebihi kemegahan bait suci yang pertama. Secara materi iya, secara rohani juga iya. Walaupun rasa-rasanya sepertinya kita melihat diri kita kurang daripada para rasul gitu. Tetapi berikutnya ketika kita mulai memakan firman tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Ketika kita memakan firman yang mengatakan bahwa aku sudah datang, dia sudah datang dan ada di antara kita dan bekerja di antara kita dan menyempurnakan kita. Begitu kita makan itu kita pegang teguh gitu. Maka tahukah saudara, pola pikir kita akan berubah. Ketika kita membaca tulisan-tulisan mereka, tulisan misalnya siapapun para penulis buku gitu ya, apapun gitu, pengalaman mereka gitu. Kita tidak akan tertipu lagi seandainya mereka menyembunyikan sesuatu dalam tulisan mereka. Karena di hadapan Tuhan terang benderang. Jadi begitu kita makan saudara firman yang masa sekarang itu saudara. Maka terjadi satu perubahan saudara. Di dalam pola berpikir kita. Yang lama itu pasti runtuh. Seperti itulah pola Tuhan menaklukkan kita. Jadi yang ditaklukkan di pusat pemerintahannya, pikiran kita ini. Jadi kalau dikatakan iblis itu pembinasa keji itu berdiri di mana katanya? Di ambang atas bait suci gitu ya. Ya enggak? Itu kan bahasanya? Berarti di atasnya kan gitu kan. Di atas bait suci ya. Berkata, sembahlah aku. Itu saudara, kalau kita jadi sebetulnya bukan secara harafiah. Jadi banyak artinya itu adalah pertama itu secara rohani dulu. Jadi begitu seseorang itu telah dikuasai oleh, jadi watak seseorang itu menjadi benar-benar
tak berbelas kasihan. Biadab. Bahkan dia itu menjadi serakah sekali. Jadi harusnya di situ sadar. Harusnya para umat Tuhan itu sadar ketika melihat pemimpinnya makin lama nggak lagi berpihak kepada mereka. Dalam satu gereja juga demikian harus. Jadi melihat itu nyata semua, saudara. Harusnya keluar dari situ gitu. Kalau enggak akan disesatkan dengan kata-kata licin, saudara. Harusnya setiap umat Tuhan begitu dia keluar dari yang seperti itu gitu. Kalau dia lihat ini enggak betul lagi ini. Walaupun dia bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi masa yang sekarang ini kita harus pintar melihat masa. Kalau engkau melihat seperti ini. Jadi ini waktunya setiap orang diajar oleh Allah. Jangan tolak firman itu, tapi makan. Renungkan gitu. Oh ya, ternyata ada firman seperti itu ya. Jadi jangan yang lama aja dimakan. Jangan hanya manusia aja yang ngajar kita. Bagaimana caranya? Kita diajar oleh Tuhan. Disitulah seperti yang kemarin itu, saudara, lewat pengamatan kita, lewat perenungan kita. Kan manusia tidak bisa melihat kan keadaan hati kita kan. Bisa enggak? Ketika kita ditegur orang langsung pembenaran diri kok muncul. Kita pasti membenarkan diri kita. Tapi kalau kita memakan firman yang begini, yang bilang begini, bahwa sebetulnya manusia itu sudah rusak. Tak ada yang normal lagi manusia itu. Coba renungkan perkataan itu. Oh ya, berarti saya nggak normal dong Tuhan. Kalau Tuhan, kali. Coba kamu lihat nih, hidupmu gimana, diperhadapkan kita dengan banyak masalah. Ketika keadaanmu seperti ini, kira-kira gimana? Saudara, karena seperti itulah sebetulnya, makanya saya berani keluar dari gereja besar. Berani keluar dari kenyamanan. Kalau kamu terus di sini, aduh, kamu ini akan parah sekali. Itu benar, itu saudara, itu terngiang-ngiang terus. Karena kan nggak ada yang salah dari pemimpin saya terhadap kami nggak ada. Sama seperti Musa gitu, nggak ada masalah dia dengan bapak angkatnya gitu, nggak ada masalah. Bahkan dia mau dijadikan jadi raja, pengganti Firaun gitu. Karena kepintaran. Tapi hatinya gelisah gitu. Tiap kali. Apalagi ketika dia lihat bangsanya itu dianiaya, berkelahi satu dengan yang lain. Itulah pengamatan hidup kita, saudara. Yang membuat kita itu
perlahan-lahan ditaklukkan oleh Tuhan. Jadi sebetulnya yang ditaklukkan itu adalah kita ini yang dipenjara oleh si jahat itu. Lewat apa? Lewat kebenaran-kebenaran yang memang ada di dalam Alkitab. Tetapi sebagian gitu. Sebagian dari firman Tuhan itu. Orang begitu dia masuk ke karismatik gitu. Nah, lama-lama pasti mundur dia ke belakang. Karena apa, saudara? Karena ketika di zaman pekerjaan Roh Kudus, pengurapan lah, segala macam itu. Maka mereka menyadari mereka tidak punya lagi satu keteraturan gitu. Sehingga orang-orang dari yang lama itu menilai mereka gitu. Makanya mereka kembali ke sekolah Alkitab. Dulu nggak ada, saudara. Kembali ke situ, akhirnya ya sama aja, dipenjara di situ sebetulnya. Jadi ketika dicerahkan dengan perkataan yang baru, ketika mendengarkan, hanya mendengarkan gini, Tuhan sudah datang, itu sih diserang. Tuhan sudah datang kedua kali. Itu sibuk menyerang itu. Tanpa melakukan pengamatan. Atau ada orang yang begini. Ada orang yang, aku sudah tahu itu semua. Sudah ngerti aku semua. Tapi dia tidak tahu pada penerapannya. Sebetulnya dia jujur. Dia nggak ngalami. Dia tidak mengalami keluasannya Tuhan. Dia masih sering gagal, dia masih sering khawatir. Jadi semua yang sedang terjadi itu adalah seleksi, saudara, bagi kita. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Ketika mendengarkan satu perkataan yang baru. Jadi kita ini semua dihakimi oleh perkataan-perkataan. Dihajar pakai perkataan. Bukanlah, jadi bukan hajaran yang paling menundukkan kita itu bukanlah penderitaan secara badani, bukan. Bukan penganiayaan secara badani, bukan. Makanya dikatakan kalau kita memberikan tubuh kita untuk dibakar sekalipun, kalau kita tidak punya kasih, artinya begitu. Kalau kita tidak bisa melihat orang yang menganiaya kita dengan kasih, berarti kita nggak punya kasih. Berarti kasih kita itu tidak sempurna. Kalau ada ketakutan di balik kasih itu, maka kasih kita tidak sempurna. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Nggak ada ketakutan terhadap apa saja. Bahkan terhadap kekhawatiran kita terhadap diri kita sendiri. Di satu sisi, saudara, dia itu menghendaki kita sempurna. Tetapi di sisi lain, saudara, kita itu seperti nggak bisa sempurna. Disitulah pergumulan daripada para orang kudus dulu, saudara. Dia pikir, wow, dengan menjaga dirinya sampai Paulus nggak menikah, sampai dia nggak menerima upah daripada pelayanannya, dia bekerja dengan sekuat tenaga, dia rela di penjara,
mengalami banyak hal kan gitu kan. Tapi sampai pada suatu saat dia bilang, sekalipun aku memberikan tubuhku untuk dibakar, kalau aku tidak punya kasih, tidak ada gunanya katanya. Jadi itu satu perjalanan bagi dia sampai di kitab Filipi itu Filipi di kitab Filipi itu saudara itu dia sudah mau disalibkan itu saudara. Darahku sudah mau dicurahkan pada perjamuan apamu katanya gitu terhadap jemaat itu. Jadi dia bisa membayangkan. Jadi dia orang yang apa ya? Terus belajar. Jadi dia mendapatkan terus apa ya? Hikmat gitu dari semua yang dialami. Saudara, tetapi saudara, kalau yang ditulis itu hanyalah kalau misalnya itu saja. Sebetulnya ada banyak harusnya tulisan-tulisan daripada Paulus yang belum tertulis dalam Alkitab. Lihat pengalaman dia. Kalau dia hidup sekarang ini, saudara. Kalau dia hidup benar-benar, dia akan berani mencabut yang mana itu adalah gagasan dia. Atau yang mana pemahaman dia itu sebetulnya sudah tidak berlaku lagi. Tetapi sekalipun dia turun, Paulusnya turun, dan mengatakan kepada orang-orang Kristen, ini sudah nggak berlaku lagi. Orang Kristen tidak akan percaya. Maka kan Tuhan sudah bilang, sekalipun sudah turun dari sini ke sana, nggak akan percaya katanya. Kata Abraham kepada orang kaya itu. Nggak akan percaya, mereka di sana sudah ada kitab Taurat dan kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Nggak akan percaya. Makanya ketika Tuhan mengatakan sesuatu yang baru saja muncul, padahal saudara, dia sudah bilang, dia akan datang sama seperti dia kamu lihat naik. Katanya. Lalu interpretasi manusia, dia akan datang nanti dari awan-awan. Mereka tidak tahu si iblis itu pintar meniru. Si jahat itu pintar meniru supaya kerjaannya memang menipu. Kan dengan teknologi kan itu kan sudah bisa dibuat kan? Lalu ketika datang penganiayaan kan ada firman-Nya, larilah ke gunung katanya kan? Orang banyak yang lari gitu. Karena dia tidak melihat firman Tuhan itu secara keseluruhan gitu. Zaman kita sudah berbeda. Sedangkan Tuhan Yesus saja dia bisa menghindar dari orang-orang yang akan menganiaya dia. Bahkan ketika orang-orang Yerusalem ya kan waktu di Betania itu kan sebetulnya kan orang Betania itu kan itu sudah mau melempari dia sebelumnya kisahnya kan. Nah, enggak murid-muridnya itu takut kan? Apakah kamu akan pergi ke sana? Kan di sana kan kemarin orang mau lempari kita kan katanya. Hanya mereka menyingkir kan? Tapi ketika Lazarus itu sakit, didengar kabar itu, ayo kita ke sana katanya. Kenapa rupanya dia? Enggak, Lazarus itu tertidur katanya. Pikiran murid-murid beneran tidur. Tapi sebetulnya ketika Tuhan bilang itu, memang tidur maksudnya gitu sebetulnya gini.
Orang mati itu tidur loh sebetulnya. Harusnya tidur. Tapi kan orang yang tidur juga kan, dia itu bisa bermimpi toh. Ya enggak? Ketika alam sadarnya itu sadar gitu kan. Kan dia sedang turun kan waktu dia tidur itu kan. Tapi alam rohnya hidup kan. Makanya kita bisa pergi kemana-mana kan. Coba kalau kita lihat lagi tidur. Sebentar kita di sini, sebentar kita sudah di sana. Betul nggak? Sebentar kita di tempat A, nanti kita sudah bisa ke sana. Kayak kita bisa terbang gitu. Nah, kalau kita dulu yang mengalami namanya alam roh gitu, apalagi yang punya apa di sana pengalaman di sana ya, kok oleh karena bawaan sejak lahir gitu. Itu akan sulit dimengerti. Tapi bagi dia nyata. Nah, jadi sebetulnya kita sedang masuk ke area seperti yang, karena kan Tuhan katakan, akulah jalan. Berarti perlindungan kita bukan karena kita lari, bukan karena kita sembunyi. Karena kalau pikiran kita seperti itu, kemana lagi kita bisa pergi sekarang ini? Ke kampung. Di kampung paling dikejar. Di sini kita tidak melihat orang yang dipaksa-paksa gitu kan. Nggak ada kan? Mana ada? Oh di kampung. Datang ke rumah-rumah satu pasukan. Dipaksa. Iya kok jelas-jelas dipaksa. Sekarang coba kita lihat. Yang tadinya dipaksa di mall kita masuk, sekarang masuklah. Kalau pas saya kata sih mulai kan. Tapi sekarang sudah terbongkar semua. Makin lama makin jelas. Berarti kan kita melihat jelas di depan mata kita. Yang tadinya kita pikir, wow sudah itu. Ternyata berubah lagi. Karena seleksi masih berlaku. Ada perubahan nggak di dalam hati manusia ini? Setelah menerima cairan itu, ada nggak usaha dia untuk kembali kepada Tuhan? Terima kedua. Sudah mulai sih datang berita. Datang lagi ketiga. Lalu datang lagi berita. Yang sudah terima lengkap pun itu justru yang kena. Mendominasi. Yang kena varian berikutnya. Mikir enggak? Mikir katanya. Enggak mikir. Tetap kekeh gitu. Bahkan dari mulut mereka keluar pernyataan sampai 7 kali, sampai 10 kali pun. Itulah orang bodoh yang dikatakan apa namanya mempelai yang bodoh katanya kan. Gadis yang bodoh. Nggak bijaksana. Bijaksana itu orangnya berpikir gitu. Jadi kita ini jadi itu bijaksana itu karena gini loh, pikiran kita yang dunia ini, pikiran dunia itu yang bodoh.
Tapi firman Tuhan itu membuat kita itu berhikmat. Kalau dikatakan Tuhan itu adalah jalan. Dia jalan, berarti dia itu jadi jalan di dalam kita. Berarti dia yang berjalan. Tetapi tetap kita yang menghidupinya. Cuman karena kita tunduk kepada dia, karena kita terus memandang kepada dia, maka kemanapun kita pergi, itu kita membawa Tuhan, membawa aura Tuhan. Apa auranya? Tuhan itu berjalan bersama dengan malaikat-malaikatnya. Nggak ada yang bisa sentuh dia. Nggak ada yang bisa. Si iblis nggak bisa sentuh sama sekali. Kalau manusia itu kan cuma diperalat oleh iblis. Istilahnya manusia itu kan cuma dipengaruhi otaknya. Dia buat serakah. Aku berikan kamu seluruh dunia ini. Asal kamu menyembah aku. Menyembah itu bukan harus pergi menyembah berhala, bukan. Tetapi begitu seseorang menyembah iblis, dia jadi serakah. Nggak punya hati nurani lagi. Kalau boleh, dia kerok semua bumi ini gitu. Dan kalaupun rusak bumi ini, dia akan buat bagaimana supaya dia tidak dituntut. Supaya dia tidak mengganti kerugian. Itu yang sedang terjadi, saudara. Akibat keserakahan. Keserakahan itu dari mana? Dari iblis. Itu yang ditawarkan tipuan-tipuannya. Tadinya saudara nggak di ini gitu, nggak masalah kerja di sini, nggak ditanya itunya kan. Tapi begitu sudah kerja, mulai ditanya. Aduh. Iya ya, memang licik ya. Jadi ada yang itu kan, tadinya sebelum dibuat permanen, nggak masalah, nggak ditanya itunya gitu. Tetap dia pertahankan. Udah keluarlah saya katanya. Nggak dikeluarin, justru dibuat permanen. Kesaksian. Gitu. Begitu sudah kesaksian, selesai itu. Batuk sedikit personalianya gitu, HRD-nya. Kamu kenapa tidak di itu? Kamu sudah permanen loh. Kan sebelum permanen dan permanen kan beda kan? Kalau sudah permanen, hatinya melekat. Makanya pemerintah itu tagih. Kamu pun sudah dapat bantuan. Maka kamu harus ikut. Kamu yang lembut dengan paksa. Dengan licik. Itulah si jahat yang sedang ditampilkan di depan mata kita. Tadinya dipuja-puja di mana-mana, tapi sekarang, saudara, begitu melihat satu peristiwa ini, saudara, beberapa peristiwa, dia tidak bicara sama sekali. Padahal itu proyek nasional. Nggak bicara sama sekali. Orang mulai, siapa sesungguhnya dia? Orang mulai sana disingkapkan. Nanti kalau kemarin saudara, media-media mainstream, media-media utama, media-media besar, tadinya bungkam. Sekarang mulai berani memberitakan.
Mulai berani. Kalau yang tadinya sekarang kan dipenuhi dengan media-media yang lain. Itu saudara setiap hari sekarang. Itu YouTuber itu saudara. Itu jadi mereka lebih berhikmat. Tadinya mereka itu frontal. Ini pakai ini. Sekarang karena ada peraturan yang bisa nanti kena undang-undang ITE, mereka lebih berhikmat. Mereka menyampaikan berita begini, saudara. Coba kalian lihat ini. Menurut kalian bagaimana? Wah, itu keren. Mereka sini. Jadi yang tadinya mereka itu sangat frontal, tadinya sangat frontal. Sekarang enggak lagi. Mereka jadi mereka itu kayak kalau misalnya mereka menanggapi berita. Tapi tahu nggak saudara? Karena memang di satu sisi juga ya kalau mereka mau mengunggah berita, mereka juga dapat dari situ gitu. Jadi itu jadi kerjaan mereka gitu ya. Tapi sebetulnya orang-orang ini bukan lagi itu. Tetapi Tuhan sudah membuat di dalam hati mereka. Jadi ada orang-orang tulus dari agama apapun dia. Dari latar belakang apapun dia. Dari pekerjaan apapun dia, antara itu saudara, di dalam diri mereka itu ada unsur Tuhan. Tetap mereka nggak bisa terpisah dari Tuhan. Jadi begitu orang sadar saja, sedikit saja sadar, dia berbalik kepada Tuhan. Maka selaput itu katanya dibukakan. Jadi itu yang sedang terjadi. Sekarang orang itu, saudara. Jadi kejadiannya kemarin itu, saudara, yang di sana itu, di Wadas itu. Jadi sebetulnya mereka itu lari ke masjid. Mereka itu mau ke Tuhan. Karena mereka sudah lihat, jadi mereka sudah dikepung. Jadi pikir mereka, kalau mereka lari ke masjid, tidak akan dikejar ke sana. Istilahnya, biarlah saya mati-mati di masjid ya. Sampai seperti itu. Kalau saudara dengar itunya, saudara, wah, itu langsung diwawancarai ya di ini ya. Ada pakai Zoom gitu. Diceritakan yang sebenarnya. Dan cerita yang seperti itu banyak gitu dari rakyat itu. Orang mulai mengetahui. Tapi si yang ini yang bahas berita itu, dia cuma bilang begini. Coba kalian lihat. Menurut kalian gimana? Sama seperti yang kemarin yang pengusiran itu. Bahasanya seperti itu dia. Yang pengusiran dari dari dewan itu kan ketika diundang. Lalu kan itu kan kalau saudara lihat itu kan diwawancarai di luar dia. Mereka mau sembunyikan penipuan mereka. Mereka pikir bisa. Saya lihat itu caranya dia itu ya. Coba kalian lihat sekarang. Orang mikir. Dan setiap hari, karena kan sekarang orang kan media YouTube. Sekarang kan orang melihat segala sesuatu kan ada di situ. Jadi saudara tahukah saudara ketika orang melihat itu, jadi begitu dia muncul sekali itu saudara, begitu dia klik sekali, begitu dia gini, apa sih kira-kira yang sedang terjadi sekarang? Begitu seseorang klik itu, maka beritanya nanti kalau dia buka YouTube-nya, maka akan itu keluar. Dan orang-orang yang ingin dia punya channel itu naik terus gitu, maka orang-orang itu dengan sendirinya akan post tiap hari. Dia post tiap hari. Bahkan ada yang itu berapa kali dalam satu hari. Iya, saya lihat ini 35 menit yang lalu, ini 1 jam yang lalu, ini beritanya beda dari yang diposting oleh satu orang. Tahukah saudara apa maksudnya? Sekarang itu terbuka semua dengan jelas.
Saudara, kalau saudara terus tekun duduk di kaki Tuhan, maka saudara akan melihat berita apapun dari dunia ini. Saudara akan bisa lihat dari atas. Karena Tuhan akan menerangkan di hati saudara. Ini loh sebetulnya yang sedang terjadi. Dan saudara bisa tahu nantinya sampai di tingkat mana itu adalah hasil pemahaman saudara atau dari Tuhan. Dan tahukah saudara, saudara akan mengerti apa maksudnya firman itu berubah. Bukan karena dianya yang berubah, bukan. Tapi kitanya ini yang mengalami perubahan dalam arti kita semakin disempurnakan. Artinya kita semakin murni, semakin kudus. Dan tahukah saudara, Allah itu juga semakin kudus. Tahu artinya semakin kudus? Allah itu sudah kudus, memang iya. Tetapi tahukah saudara, sekarang kita sudah masuk di akhir zaman, di mana secara pengalaman, secara de jure, secara hukum, dia sudah mengusir iblis. Oke? Sudah mengusir iblis karena pemberontakannya dulu. Tetapi saudara, karena sifatnya karena dia menganggap dia itu dulu anak, si iblis ini, dia kepahitan kan, bapak apa kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Masa buang anaknya? Kan dianggap dirinya anak. Kan keluarga kan? Kan sebelum ada segala sesuatu, kan mana ada yang terpisah. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tak ada. Oke, makanya dia masih dikasih kesempatan kan di kisahnya Ayub kan. Ketika anak-anak Allah datang menghadap katanya. Dia ikut bisa. Tetapi kesininya dia nggak bisa lagi. Karena apa? Itu segala kelicikan-kelicikan dia itu menjadi sangat kontras dengan sifatnya Allah. Saudara, kalau saudara itu misalnya tinggal di hadirat Tuhan, saudara itu misalnya nggak pernah lagi mengucapkan kata-kata yang kasar gitu. Misalnya kurang ajar, misalnya apalah kata-kata yang kasar gitu. Ketika saudara mendengarkan kata-kata itu berulang kali, hati saudara gelisah. Ketika saudara ada di lingkungan itu, saudara gelisah. Gelisah kan? Kira-kira seperti itulah di dalam diri Allah. Jadi saudara membuat dia itu punya ruang maha kudus. Di mana boleh dikatakan tidak semua orang bisa masuk ke situ. Dan kalaupun bisa masuk, kalau imam dia, karena dia imam, dia sekali setahun saja. Hanya imam besar yang boleh masuk ke situ. Makanya dikatakan Yesus masuk ke bait suci yang di sana, ke ruang maha kudus yang di sorga. Jadi saudara, seiring dengan waktu, dan sejak awal juga memang demikian, jadi ada tempat di mana Allah itu bebas dari segala kekotorannya dunia ini. Coba saudara bayangkan diri saudara. Dan inilah yang akan saudara temukan kalau saudara terus duduk di kaki Tuhan.
belajar. Sehingga di dalam hati saudara, jadi saudara akan nanti melihat bahwa ternyata tidak ada satupun dari dunia ini yang bisa menenangkan saudara. Maka saudara akan melihat. Nah, tapi karena Tuhan itu adalah jalan, adalah kebenaran, adalah hidup. Jadi kita ini saudara akan mulai diajak dia turun bersama-sama. Untuk menaklukkan, makanya pilihan atas kita itu kita menjadi anak sulung. Di anak sulung pun kita mesti benar-benar terhadap orang yang kudus terhadap orang yang karib denganku, kunyatakan kekudusanku. Jadi kalau sudah sampai di area situ saudara, kita itu benar-benar sangat hati-hati. Jadi nggak boleh begini, oh Tuhan kok yang ini buat, enggak. Jadi ada kalanya kita menerima dia, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus, bukan aku sendiri lagi, tapi Kristus yang hidup. Nah, sampai dia bilang, sampai aku ini nggak tahu lagi, aku nggak menghakimi diri, karena sampai dia begini saudara, aku nggak tahu nih, aku pengen berbuat yang baik, tapi kok yang jahat ya, dia menemukan hukum itu, jadi dilema dia, panjang. Dia mau keluar dari situ tapi nggak bisa, ambisinya begitu kuat, jadi dia sampai stres sebetulnya, sampai dia bilang, yang ku kehendaki adalah mati seperti dia. Bahkan dia sampai bilang, ada yang kurang pada penderitaan Kristus. Walaupun diartikan lain gitu lagi ya sama para penerjemah, para ahli-ahli Taurat ya. Mereka dengan gagasan mereka. Nah, jadi itulah dilema yang dihadapi dia. Dan makanya ketika kita dibawa keluar dari situ saudara, kita ini bebas. Tapi bebas bukan jadi apa namanya ya, kebablasan. Jadi orang yang duduk di dalam hadirat Tuhan terbiasa, maka karakter atau sifat esensi dari Allah itu menguasai orang itu. Tapi ingat, bukan dengan paksa. Jadi orang ini menundukkan diri. Jadi karena pengalaman kegagalannya, pengalaman dihajar oleh Tuhan, oleh karena kesalahannya, oleh karena bodohnya dia. Bodoh itu maksudnya gini ya, nggak mau belajar. Itu arti bodoh ya, nggak mau mengamati hidupnya, nggak mau jadi bijaksana. Orang yang bodoh itu karena tidak belajar, tidak mengisi pikirannya. Orang yang bodoh itu dia merasa dirinya sudah pintar. Itulah orang bodoh. Tapi hikmat Tuhan itu naik terus, bertambah terus. Jadi ketika dia datang sama Tuhan, maka dia itu jadi mengerti, ternyata aku harus satu dengan Allah. Aku dan Bapa satu. Itu kan yang ngomong Tuhan kan? Secara manusia ya. Satukanlah mereka. Sama seperti aku berdoa supaya mereka menjadi satu. Sama seperti aku dan Bapa satu. Jadi
membuat ketika kita bersekutu dengan Tuhan, bahasa kita, pola pikir kita menjadi sama dengan pola pikirnya Tuhan. Enggak, jadi yang lama ini, jadi kita mengerti apa artinya langit dan langit bumi lama ini akan digantikan dengan langit baru dan bumi baru. Kita jadi mengerti sesuai dengan perubahan cara kita berpikir. Jadi ketika Tuhan bilang anak manusia itu saudara dan saya, anak manusia. Karena dia sedang mewakili kita. Sedang terjadi pergantian garis keturunan. Makanya dia bilang, Abraham bersukacita melihat hariku. Secara garis keturunan, Abraham itu nenek moyang dia. Tapi secara roh, Abraham itu adalah garis keturunan di bawahnya dia. Makanya sama seperti kita. Secara waktu, kita ini keturunan para rasul secara waktu. Mereka di atas kita kan? Secara lebih duluan, mereka lebih duluan dari kita. Mereka berjumpa dengan Tuhan lebih duluan dari kita. Kita hasil pemberitaan mereka. Tapi secara zaman menurut Tuhan, kita itu di atasnya mereka. Karena apa? Kita ini yang mendapatkan, kita ini. Jadi di zaman kita ini, dia itu menerangkan dirinya. Kan dia butuh wadah. Allah itu butuh wadah. Untuk boleh dikenal. Allah itu butuh mulut. Allah itu butuh tangan. Untuk dikenal oleh ciptaan ini, saudara. Untuk dia boleh mengajar ciptaan ini. Saudara, kalau saudara baca firman Tuhan yang Maha Kuasa itu, alamak. Manalah mungkin ada orang, manusia biasa bisa menulis seperti ini. Tidak mungkin. Tak mungkin ada. Sehebat apa dia? Tapi tahukah saudara? Orang hanya lihat, oh perempuan katanya. Orang nggak lihat esensinya. Yang di dalamnya, orang nggak lihat kata-kata. Dari mana kita bisa melihat Tuhan? Kalau bukan dari perkataan. Dan siapa yang mengucapkannya? Tahu nggak semua kisahnya itu? Kenapa bisa tulis seperti itu? Makanya dikatakan kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Apa-apa yang terjadi dalam diri Yesus itu kayak firman yang hidup. Itulah yang tidak diketahui oleh orang. Dan tahukah saudara? Ketika kita melihat semua ini, ketika orang bicara, kita akan tahu itu aku yang bicara. Kalau kita bisa melihat Allah memenuhi semuanya. Pohon-pohon akan menceritakan hikmat. Binatang-binatang akan menceritakan hikmat. Ya, itu yang dialami oleh Salomo. Oh, saudara, seluruh makhluk akan memuji Tuhan. Maukah saudara memerintah bersama dengan Tuhan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala sesuatunya dari Engkau, oleh Engkau, bagi Engkau lah segala kemuliaan. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini, biarlah semua ciptaan-Mu memuji Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan semua. Haleluya.